Ada yang bisa dibantu, Bu? Cari napi. Mau lihat-lihat dulu nggak, Bu? Niki berapa harganya per meter ya, Bu? Ini 95 per meter. Kualitasnya bagus, Niki, Bu. Bagus nih. Harga pas ya, Bu? Nggak bisa kurang. Oh, nggak bisa, Bu. Covid makin, bahan bakunya sulit. Ya, sepi nih, ke. Oh, kalau begitu masalahnya, kenapa Ibu tidak bentuk koperasi saja dengan teman-teman pengrajin yang lain, Bu? Koperasi. Memangnya bisa bentuk koperasi, Bu? Koperasi itu bukan tempat orang minjem uang ya? Memang gampang orang bentuk koperasi. Oh, tidak begitu, Bu. Memang salah satu usaha koperasi itu salah satunya simpan pinjam. Tapi masih banyak usaha koperasi yang bisa dilakukan yang lainnya, seperti misalnya koperasi produsen, koperasi konsumen, koperasi jasa, koperasi pemasaran, dan koperasi simpan pinjam. Kalau misalnya contohnya Niki, Ibu jadi pengrajin endek, nanti Ibu sama teman-teman pengrajin yang lain bisa membentuk koperasi produsen. Jadi sama-sama mendukung untuk bahan baku atau bahan-bahan pembuatan kain endek Nike. Nanti untuk usaha tambahan, Ibu bisa menggunakan usaha pemasaran dan juga bisa ditambah usaha jasa, Bu. Misalnya jasa tukang jahit endek, seperti itu. Kalau Ibu memang hanya untuk koperasi simpan pinjam, itu kegiatannya hanya simpan pinjam saja. Tidak boleh ada usaha lainnya. Seperti Nike. Untuk pembentukan koperasi juga sekarang sudah dimudahkan, Bu, dengan Undang-Undang Cipta Kerja Nike. Jadi, Ibu hanya butuh 9 orang anggota untuk bisa membentuk koperasi. Untuk modal koperasi juga itu tidak ditentukan, Bu, berapa modal minimalnya. Jadi, nanti Nike berdasarkan kesepakatan Ibu dan anggota yang lainnya. Dalam rapat anggota Nike nanti disepakatin. Jadi, semakin banyak anggota, beban Ibu untuk modal akan jadi semakin ringan. Modal koperasi Nike dapat dari simpanan pokok dan juga simpanan wajib. Oh, begitu. Ternyata tidak sesulit yang saya bayangkan. Terus selain itu, napi aja keuntungan saya kalau bisa bentuk koperasi Nike, Bu? Keuntungannya Nike, yang pertama tentu saja Ibu akan mendapatkan sisa hasil usaha atau SHU. Kemudian yang kedua, Ibu akan lebih mudah dalam mendapatkan modal. Karena makin kan banyak nih ke pemerintah menggulirkan modal ataupun hibah kepada koperasi-koperasi. Kemudian untuk pemasaran, Ibu juga bisa bekerja sama dengan pengrajin yang lain untuk memasarkan produknya Ibu. Jadi kira-kira seperti itu, Bu, kemudahannya. Ternyata mudah ya. Tapi, ada tapinya Niki, Bu. Kalau Ibu mau usaha koperasi Ibu berkembang, Ibu harus menerapkan 7 prinsip koperasi. Yaitu yang pertama, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Yang kedua, pengelolaan dilakukan secara demokratis. Yang ketiga, sisa hasil usaha diberikan sebanding dengan besarnya jasa anggota. Yang keempat, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Yang kelima, kemandirian. Yang keenam, kerjasama koperasi. Dan yang terakhir adalah pendidikan perkoperasian. Jadi itu benar-benar harus Ibu terapkan dalam menjalankan perkoperasian. Oh gitu. Terus sekarang kalau saya mau buat koperasi, sebaiknya saya kemana ya, Bu? Begini ya, Bu, kalau misalnya anggotanya Ibu nanti lintas kabupaten, minimal di 3 kabupaten kota di Bali, Ibu akan menjadi koperasi binaan Dinas Koperasi Provinsi Bali. Jadi Ibu bisa datang ke Dinas Koperasi Provinsi Bali, nanti Ibu sampaikan di sana keinginan Ibu untuk membentuk koperasi dan minta dilakukan penyuluhan perkoperasian oleh petugas penyuluh di sana. Setelah semuanya jelas, nanti Ibu akan diarahkan untuk ke notaris. Nanti notaris akan menjelaskan syarat-syarat administrasi apa saja yang dibutuhkan untuk membentuk koperasi Nike. Oh, nggih, kayaknya saya tertarik membuat koperasi. Ngomong-ngomong, Ibu kok tahu banyak tentang perkoperasian? Ibu dari dinas apa? Kebetulan Tiang dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali, Bu. Nanti kalau Ibu ke sana, Ibu pasti ketemu dengan Tiang. Oh, nggih, Bu.
Ngomong-ngomong, Ibu jadi ngambil endaknya? Jadi Bu, yang mau ngambil endak yang Niki Bu, Niki nanti yang merah Niki becean Bu. Setelah menyimak video tadi, apakah Bapak Ibu sudah memahami apa itu koperasi? Jadi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi adalah suatu badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi yang melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Bentuk koperasi ada dua, yaitu yang pertama, koperasi primer. Koperasi primer adalah koperasi yang didirikan dan beranggotakan orang seorang, minimal 9 orang. Dan koperasi sekunder adalah koperasi yang didirikan dan beranggotakan koperasi, minimal 3 koperasi. Nah, berdasarkan jenis usahanya, koperasi dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama, koperasi pemasaran, yaitu koperasi yang memasarkan hasil produksi anggotanya. Kedua, koperasi produsen, yaitu koperasi yang menyediakan bahan baku untuk proses produksi anggotanya. Yang ketiga, koperasi simpan pinjam, yaitu koperasi yang bergerak dalam usaha simpan pinjam. Yang keempat, koperasi konsumen, yaitu koperasi yang menyediakan kebutuhan konsumsi anggotanya. Dan yang kelima, koperasi jasa, yaitu koperasi yang bergerak dalam bidang jasa. Berdasarkan tingkatannya, koperasi dibagi menjadi 3, yaitu koperasi binaan nasional apabila memiliki anggota lintas provinsi, koperasi binaan provinsi apabila memiliki anggota lintas kabupaten atau kota, dan koperasi binaan kabupaten atau kota apabila anggota hanya berasal dari satu kabupaten atau kota. Perlu diingat Bapak Ibu bahwa landasan koperasi adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan dalam menjalankan usahanya, koperasi harus berdasarkan atas asas kekeluargaan. Lalu apa yang menjadi tujuan koperasi? Koperasi bertujuan membangun tatanan ekonomi nasional, memajukan kesejahteraan masyarakat dan anggota, serta mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur. Fungsi dan peran koperasi. Pertama, membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Kedua, berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Ketiga, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya. Yang keempat, berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Nah, Bapak Ibu, untuk mewujudkan koperasi yang baik, koperasi harus melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi, yaitu 1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Sukarela artinya tidak ada paksaan bagi seseorang untuk bergabung menjadi anggota koperasi. Terbuka artinya setiap orang yang memenuhi persyaratan menjadi anggota dapat menjadi anggota koperasi. 2. Pengelolaan secara demokratis. Artinya, setiap anggota memiliki hak yang sama dan dapat memberikan pendapat demi kemajuan koperasi. 3. Pembagian sisa hasil usaha sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Semakin besar partisipasi anggota dalam koperasi, semakin besar SHU yang diterima. 4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Artinya, modal digunakan sebesar-besarnya untuk pengembangan koperasi. 5. Kemandirian, artinya koperasi berusaha sendiri untuk memajukan usahanya. 6. Kerjasama antar koperasi, artinya koperasi bekerja sama dengan koperasi lain demi kemajuan koperasi. 7. Pendidikan perkoperasian, yaitu pendidikan perkoperasian diberikan kepada anggota agar lebih memahami mengenai pengelolaan koperasi yang sehat. Organisasi koperasi terdiri dari penasehat, rapat anggota, pengurus, pengawas, pengelola, dan unit usaha.
rapat anggota memegang peranan tertinggi dalam organisasi koperasi. Peranan anggota dalam koperasi sangat penting. Untuk itu, anggota memiliki peranan yang pertama, melakukan transaksi ekonomi usaha dengan koperasi secara taat dan berkesinambungan. Kedua, membayar simpanan dan kewajiban keuangan lainnya. Ketiga, hadir dalam rapat anggota. Keempat, siap menanggung risiko apabila terjadi kerugian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kelima, mengikuti kegiatan member education. Dan yang keenam, turut serta dalam pengendalian atau pengawasan jalannya koperasi. Di dalam koperasi, anggota juga memiliki hak dan kewajiban. Hak anggota koperasi yang pertama, menghadiri, berpendapat, dan memberikan suara dalam rapat anggota. Kedua, memilih dan dipilih menjadi pengurus dan pengawas. Ketiga, memberikan pendapat atau saran kepada pengurus dan pengawas di luar rapat anggota. Keempat, memanfaatkan koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antar sesama anggota. Kelima, mendapat keterangan mengenai perkembangan koperasi menurut ketentuan dalam anggaran dasar. Sementara itu, kewajiban anggota koperasi adalah yang pertama, memenuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta keputusan yang telah disepakati. Kedua, berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan. Dan yang ketiga, mengembangkan dan memelihara kebersamaan atas asas kekeluargaan. Lalu apa perbedaan koperasi dengan lembaga lainnya? Dari aspek kekuasaan, kekuasaan tertinggi pada koperasi berada di tangan anggota. Sementara pada lembaga lain, kekuasaan tertinggi berada pada pemegang saham mayoritas. Tujuan usaha koperasi yaitu member service, sementara pada lembaga lain, tujuan usaha adalah profit oriented. Manajemen koperasi bersifat demokratis dan open management, sementara lembaga lain, pemegang saham menentukan jalannya lembaga atau closed management. Dari aspek pasar, pangsa pasar koperasi jelas, sementara pada lembaga lain, pangsa pasar bersaing merebut pasar. Permodalan koperasi dapat berasal dari modal sendiri dan modal lain. Modal sendiri dapat berasal dari anggota, koperasi lain, bank, dan lembaga keuangan non-bank, obligasi dan surat hutang, serta penyertaan dan sumber lain. Sementara modal lain dapat berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan donasi. Langkah pembentukan koperasi yaitu yang pertama, penyuluhan perkoperasian. Penyuluhan perkoperasian dilakukan dengan tujuan agar para calon anggota koperasi memahami mengenai perkoperasian. Setelah dilakukan penyuluhan perkoperasian, dilanjutkan dengan tahapan kedua yaitu pembentukan koperasi, dilakukan dengan cara melakukan rapat anggota untuk menentukan nama koperasi yang akan dibentuk, jumlah modal yang akan disetor, yaitu berupa simpanan pokok dan simpanan wajib, memilih pengurus dan pengawas koperasi, serta menentukan hal-hal lainnya. Tahapan ketiga yaitu prakoperasi, di mana koperasi sudah mulai dapat menjalankan usahanya, namun tanpa memasang papan nama koperasi. Setelah yakin koperasi dapat berjalan dengan maksimal, koperasi dapat melakukan pengajuan badan hukum melalui notaris kepada Kementerian Hukum dan HAM. Tahapan yang terakhir yaitu pengesahan atau penolakan badan hukum oleh Kementerian Hukum dan HAM. Setelah Bapak Ibu yakin koperasi yang Bapak Ibu bentuk dapat berjalan dengan maksimal, Bapak Ibu dapat melakukan langkah selanjutnya yaitu pengajuan badan hukum. Syarat pengajuan badan hukum koperasi sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 14 Tahun 2019 yaitu 1. Mengajukan surat permohonan pemakaian nama koperasi yang diajukan ke Menteri melalui Direktur Jenderal yang berisikan nama koperasi yang dipesan minimal 3 kata dan jenis koperasi. 2. Mengajukan surat permohonan pengesahan akta koperasi ke Menteri melalui Direktur Jenderal. 3. Surat kuasa pendiri yang diberikan kepada notaris. 4.
Minuta Akta Pendirian Koperasi. 5. Berita acara rapat pendirian koperasi. 6. Surat bukti penyetoran modal. Rencana kerja koperasi 3 tahun. Dan untuk koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam, melampirkan administrasi dan pembukuan, nama dan riwayat hidup calon pengelola, serta daftar sarana kerja. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah. Dalam peraturan tersebut, pemerintah memberikan beberapa kemudahan kepada koperasi, yaitu yang pertama, anggota koperasi primer minimal 9 orang, memanfaatkan platform teknologi digital untuk mendorong akselerasi dan integrasi serta daya saing. Kelebihan kemampuan pelayanan koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota koperasi dalam rangka menarik minat masyarakat menjadi anggota koperasi. Hasil pelaksanaan rapat anggota wajib disampaikan kepada kementerian dan atau dinas melalui sistem pelaporan baik secara elektronik maupun manual. Rapat anggota dapat dilaksanakan secara daring atau luring. Perlindungan kepada koperasi juga dilakukan melalui penetapan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan oleh koperasi, serta menetapkan bidang dan sektor usaha di suatu wilayah yang telah berhasil diusahakan oleh koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya. Dan bentuk perlindungan pemerintah terhadap pemulihan koperasi dilakukan melalui restrukturisasi kredit, restrukturisasi usaha, pemberian bantuan modal, dan pemberian bantuan bentuk lainnya. Diharapkan melalui kegiatan ini, para pengrajin tenun tradisional Bali maupun para UMKM tentunya lebih eksis ke depan di dalam menjalankan kegiatan usaha. Untuk itu kami mari kawal para pelaku pengrajin tenun tradisional Bali maupun para UMKM ikutlah bergabung dalam wadah koperasi. Diharapkan melalui wadah koperasi, para pengrajin tenun tradisional Bali maupun para UMKM akan jauh lebih eksis dalam menjalankan kegiatan usaha. Selamat bergabung dengan koperasi dalam baik itu binaan Provinsi Bali maupun Dinas Koperasi Kabupaten Kota Semarang.